Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan bahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin melanjutkan sedikit tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Itu seperti kebiasaan kita setelah kita menyampaikan kisah para nabi dari versi Islam, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita juga kalau bisa menyampaikan bagaimana kisah nabi-nabi tersebut versi Bible ya, atau versi Perjanjian Lama ya. Dan Nabi Ayub juga disebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam Injil atau Alkitab Al-Muqaddas atau kitab suci mereka. Bahkan kisah Nabi Ayub disebutkan sangat detail ya. Saya tadi sempat menghitung ya berapa ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Ayub, yaitu ternyata ada 1070 ayat. 1070 ayat ya. Itu potongan-potongan ayat ya, 1070 ayat dari mulai surat Ayub 1 sampai surat Ayub 42, 1 sampai 42, dan masing-masing sub tersebut 20 sampai 30 ayat. Jadi totalnya saya hitung tadi sekitar 1070 ayat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oleh karenanya kisah yang disampaikan dalam Perjanjian Lama cukup detail ya. Ya, akan tetapi di sana ada perbedaan yang sangat mendasar antara Nabi Ayub alaihissalam versi Al-Quran dan hadis dengan Nabi Ayub alaihissalam versi Perjanjian Lama. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam versi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, maka Allah memuji Nabi Ayub dengan kesabaran. Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah, kami mendapati Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang penyabar. Kata Allah sabiran, berarti dia sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dan dia sebaik-baik hamba. Kata Allah, puji sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nukilkan juga bagaimana ya asar para salaf, demikian juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana Nabi Ayub diuji sampai belasan tahun. Kemudian juga tetapi dia bersabar. Kemudian juga bercerita tentang istrinya yang penyabar ya. Intinya Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sama sekali dan dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka ini menunjukkan bagaimana pujian Allah terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Ini versi Al-Quran dan juga versi hadis-hadis Nabi SAW. Adapun Ayub alaihissalam versi Perjanjian Lama, maka hal yang berbeda. Saya tadi baca-baca ya, hal yang berbeda. Ternyata kita dapati dalam Perjanjian Lama atau Bible atau kitab Muqaddas atau kitab suci mereka, ternyata Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang suka mengeluh dengan musibah yang menimpanya, bahkan protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya protes, bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan nukilkan beberapa penukilan dari Perjanjian Lama. Ini sengaja saya lakukan agar kenapa kita bersyukur bahwasanya agama kita adalah agama yang hanif. Al-Quran kita maksudnya terjaga dari penyimpangan ya. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang telah terjadi distorsi atau penyimpangan dan yang lainnya. Ayub berkata dalam Perjanjian Lama dalam surat Ayub 30 ayat 15 sampai 30. Saya nukilkan ya. Ayub berkata, kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Dia mengeluh, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, musibah yang dahsyat. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Itu kemuliaanku, kejayaanku dihilangkan. Dan bahagiaku melayang, hilang seperti awan. Dia mengeluh, bahagiaku hilang, melayang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Dia menyebutkan penderitaannya. Hari-hari kesengsaraan mencekam diriku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti.
Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Dia menceritakan tentang kehinaan yang dialami, penderitaan yang dialami. Kemudian dia berkata apa? Nabi Ayub alaihissalam. Aku berseru minta tolong kepadamu. Dia berbicara kepada Allah. Tapi engkau tidak menjawab. Dia protes kepada Allah. Aku berseru minta tolong kepada engkau. Tapi engkau ya Allah tidak menjawab. Aku berdiri menanti. Tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Jadi subhanallah. Beda dengan Al-Quran dengan hadis. Perhatikan di sini. Nabi Ayub mengatakan kepada Allah. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Ini kalau dalam Islam orang mengucapkan begini orang fasik ya. Bagaimana menuduh Allah kejam? Ya. Nanti bahkan menuduh Allah tidak adil. Bisa kafir orang seperti ini. Tapi ini bagaimana diucapkan oleh seorang Nabi namanya Ayub alaihissalam. Saya ulangi dia berkata. Aku berseru minta tolong kepada engkau. Tapi engkau tidak menjawab ya Allah. Aku berdiri menanti. Tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin. Melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang indah. Seakan-akan Allah angkat dia. Allah buang di angin yang ribut. Ya aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut. Ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Ya. Bahkan Ayub mengatakan, aku tahu engkau hendak membunuh aku, membawa aku kepada kematian. Dia berkata, sungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada orang rebah. Artinya kata Ayub, orang aja pasti menolong orang yang susah. Jikalau ia dalam kecelakaan tidak ada penolongnya, manusia saja menolong yang lain. Bagaimana engkau tidak menolongku? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Dia protes. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jamaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Ini semua keluhan. Perhatikan. Semua syarat dengan keluhan Nabi Ayub dan tidak sabarnya serta kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam Ayub 30 15 sampai 30. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Ayub alaihissalam dalam versi Perjanjian Lama menuduh Allah zalim kepadanya. Kalau antum tidak percaya silakan buka Injil ya. Buka Perjanjian Lama. Ayub berkata, "Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku." Artinya kita jujurlah. Allah telah berlaku tidak adil kepadaku. Bayangkan. Dia menuduh Allah tidak berlaku adil kepadanya. Dalam versi Perjanjian Lama. Dan menabarkan jalannya atasku. Sungguhnya aku berteriak kezaliman. Tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong. Tapi tidak ada keadilan. Semua tuduhan buruk kepada Allah. Jalanku ditutup oleh Allah dengan tembok. Sehingga aku tidak bisa melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Jadi bilang Allah ini sudah tutup jalanku, dibuat gelap lagi. Ia telah meninggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Bayangkan, ini kurang ajar ngomong kayak gini. Ia telah meninggalkan kemuliaanku, Allah telah merebut kemuliaanku, Allah merampas mahkotaku di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapan dicabutnya. Murkanya menyala terhadapku, murkanya Allah menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai musuhnya, sebagai lawannya. Ini menurut Allah tidak adil. Ini Ayub 19 ayat 6 sampai 11. Kemudian Ayub juga berkata, aku telah bosan hidup. Ini tidak sabar. Aku telah bosan hidup. Kalau dalam Islam, Masya Allah, Ayub sampai istrinya saja mengeluh ditegur. Kita baru diuji berapa tahun. Ya Allah sudah kasih kita nikmat 80 tahun. Ini versi Perjanjian Lamanya Bible. Ayub berkata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan permasalahkan aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau bikin masalah dengan aku? Mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Bayangkan Nabi Ayub protes, ya Allah, ngapain kau bikin aku begini? Apa untungnya? Bayangkan Ayub berkata, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang jerih payah tanganmu? Jadi kau sudah bikin saya gini sekarang,
muliakan aku terus kau hinakan aku. Kemudian sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dia Ayub protes, ya Allah, apa masalahnya kau bikin aku seperti ini? Kau cari-cari kesalahanku padahal kau tahu aku tidak berdosa. Subhanallah. Dalam Al-Quran kata Allah, innahu awwab. Nabi Ayub selalu kembali. Kalau salah selalu kembali kepada Allah. Sungguh beda jauh antara Al-Quranul Karim yang dijaga oleh Allah, turun dari firman Allah dengan perjanjian lama. Dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Dia tuduh Allah ingin membinasakan Nabi Ayub. Mengapa engkau wahai Allah menyebabkan aku keluar dari kandungan? Dia protes. Kenapa kau lahirkan aku kalau kau ingin bikin aku begini? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Bayangkan, ini Ayub ngomong gitu. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Ngapain aku hidup? Mending aku mati, lahir langsung mati. Ya, daripada seperti ini. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Aku kan hidup cuma sebentar. Biarkan aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Bayangkan, ini Nabi Ayub. Ini tidak ada sabar, ini protes, bahkan mengucapkan kata-kata kekufuran. Apakah ini akhlak seorang Nabi? Ya. Ini adalah akhlak yang sangat buruk, yang menjadikan bisa jadi Ayub telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan di atas ad-dinil hanif, ya, di atas agama yang benar, agama yang lurus. Yang Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi semua memuji-muji para anbiya. Adapun sudah kita jelaskan dari Nabi Adam, sudah kita jelaskan bagaimana ya sikap perjanjian lama terhadap Nabi Adam, terhadap Nabi Nuh juga bagaimana, semuanya keburukan, ya. Semuanya keburukan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an. Dan seperti biasa nanti di penghujung kisah Nabi Daud kita juga akan menyebutkan tentang bagaimana Daud alaihissalam versi perjanjian lama. Agar kita bisa bandingkan. Karena terkadang kita bisa tahu keindahan Islam kalau kita melihat lawannya. Ya, kita bisa melihat keindahan Islam dengan kita bandingkan dengan yang lainnya. Ya. Makanya ilmu muqaranatul adyan, perbandingan agama itu penting. Agar kita bisa menampakkan indahnya Islam. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wabil dhiddi tatabayyanul asya. Dengan melihat lawannya akan nampak sesuatu. Nampak hakikat dari sesuatu. Makanya kalau kita belajar tauhid, kita juga belajar syirik. Agar kita tahu bagaimana hakikat tauhid. Kita belajar Islam, kita kalau bisa mempelajari agama yang lain, kita bisa bandingkan agar tahu bagaimana indahnya Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Nabi Daud alaihissalam sosok spesial. Nabi Daud lah nabi yang sangat diagungkan oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi, Daud. Ya. Karena dia di antara yang bangun Haikal Sulaiman, Nabi Daud juga yang bangun, ya, diawali oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang Nabi Daud dalam rangka sebagai teladan bagi para sahabat, bagi kaum muslimin setelah para sahabat. Di antara hadis yang memuji Nabi Daud alaihissalam adalah sabda Nabi SAW, Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang makan satu makanan pun yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini adalah makan yang paling berkah. Makan yang paling berkah adalah makanan bukan minta-minta, tapi dari hasil kerja sendiri. Itu makanan yang terbaik. Kemudian Nabi sebutkan, dan sungguhnya Daud, wa inna nabiyallah Daud alaihissalam, dan sungguhnya Nabi Allah yaitu Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadih. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Ini untuk kemuliaan, motivasi dari Nabi SAW agar tidak minta-minta kepada orang lain, agar tidak berharap kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam hanya makan dari hasil usahanya sendiri. Kemudian juga di antara pujian Nabi SAW kepada Nabi Daud alaihissalam, kenapa? Karena Nabi Daud kalau baca Zabur, Nabi Daud wa ataina Dawuda zabura, kata Allah kami berikan kepada Daud zabur. Ya, kita tahu Nabi Al-Quran SAW
kemudian Nabi Isa Injil, kemudian Nabi Musa Taurat, Nabi Daud adalah Zabur. Ya. Dan Nabi Daud kalau baca Zabur, ya, maka suaranya sangat indah. Sampai gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama beliau. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Nabi mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian Nabi mengomentari, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa al-Asy'ari, sungguh kau telah diberikan suara yang indah seperti ya suara-suara indah dari keluarga Daud. Artinya Nabi Muhammad SAW menyamakan suara indahnya Abu Musa al-Asy'ari seperti indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Demikian juga Nabi SAW memuji Nabi Daud dari sisi ibadahnya. Dari sisi ibadahnya. Yaitu Nabi Daud SAW sangat rajin salat dan sangat rajin puasa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihissalam." Sungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian sepertiga malam beliau salat. Beliau tidak salat semalam suntuk, enggak, ada tidur. Beliau banyak pekerjaan, raja, ya, penguasa, nabi, banyak urusan. Beliau tidur setengah malam, kemudian sepertiga malam beliau salat. Ini dalil bahwasanya orang salat setelah tidur lebih baik daripada salat dalam kondisi begadang. Tahajud kalau istilah kita, ya. Tentu boleh dua-duanya, tanpa tidur juga boleh, tapi yang afdal adalah seorang tidur dulu. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah, ya, untuk salat malam. Jadi disunahkan tidur agar orang fresh, segar tatkala salat malam. Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam. Kemudian wa yanamu sudusahu, dan dia tidur lagi 1/6 malam. Dan ini sunnah sebenarnya yang terbaik. Kalau seorang tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia salat, kemudian dia tidur lagi. Meskipun dia tidur sebentar, cuma 1/6 malam, maka dia bangun subuh dengan segar. Berbeda kalau orang misalnya bangun jam 3, kemudian dia sholat sampai subuh, habis subuh dia pasti sulit, ya, karena dia rasa capek, ngantuk, ya. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat sunnah 2 rakaat, beliau berbaring sebentar karena istirahat sebentar. Tapi kalau seorang bisa sholat seperti Nabi Daud alaihissalam, ya, tidur setengah malam, kemudian sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam, maka ini yang terbaik. Kemudian puasanya bagaimana? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu." Aku pernah ngomong, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, demi Allah aku akan puasa sepanjang hari, seumur hidupku. Dan aku akan sholat malam sepanjang hari seumur hidupku. Akhirnya perkataanku ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Anta alladhi taqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu." Wahai Abdullah bin Amr bin As, apakah engkau yang telah berkata, demi Allah, bersumpah demi Allah, aku akan puasa terus menerus dan aku akan sholat malam terus menerus. Qultu qad qultuhu, kata Abdullah bin Amr bin As, benar Rasulullah, aku telah mengatakan pernyataan demikian. Maka Rasulullah berkata, innaka la tastati'u dzalik, kau tidak mampu melakukannya. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Wa qum wa nam, tidurlah, sholat malamlah dan tidurlah. Gabung, jangan puasa tiap hari, puasa berbuka, puasa berbuka. Jangan juga begadang semalam suntuk salat malam, jangan. Tapi salatlah, kemudian tidurlah. Wasum minasyahri salasata ayyam. Nabi kasih jalan yang mudah. Sudah, puasa sehari, sebulan 3 hari, cukup. Ini sudah, alhamdulillah. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali.
Wa dzalika mithlu siyamid dahar, dan ini seperti puasa sepanjang tahun. Artinya kalau orang puasa sebulan 3 hari, ya, maka seperti karena dilipat gandakan 10 kali lipat, maka seperti puasa sebulan. Kalau dia tiap bulan puasa 3 hari, berarti dia puasa sepanjang tahun. Tidak ada, seakan-akan tidak pernah berbuka. Ya. Dan pernah mengatakan 3 hari ini bebas. Yang paling utama dikerjakan di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, tatkala bulan purnama. Tapi kalau tidak, kapan saja, enggak apa-apa. Ya. 3 hari sebulan, dalam sebulan. Fakultu, maka Abdullah bin Amr bin As mengomentari, ini utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu untuk puasa lebih daripada itu. Yaitu 3 hari sebulan ringan bagi Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, aku mampu untuk lebih baik daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Senin puasa, Selasa Rabu enggak puasa. Kamis puasa, Jumat Sabtu enggak puasa. Demikian. Berbuka sehari, puasa sehari, berbuka 2 hari. Rasulullah kasih keringanan. Qala qultu inni utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kata Nabi SAW, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Wa dzalika siyamu Daud wa huwa a'dalus siyam, dan inilah puasanya Nabi Daud. Ini puasa yang terbaik. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin As, inni utiku afdhala min dzalik. Aku lebih mampu melakukan daripada ini. Mampu melakukan lebih daripada ini. Ya Rasulullah. Qala la afdhala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud alaihissalam. Yang terbaik adalah sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, berbuka. Kata para ulama, ini maksudnya kalau berjalan setahun. Tapi kalau terkadang puasa 3 hari berturut-turut boleh. Contohnya Ayyamul Bid. Atau puasa kafarah berturut-turut boleh. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi kalau puasa sepanjang tahun, maka yang terbaik cuma puasa sehari berbuka. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dan inilah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Artinya Nabi SAW memuji tentang ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana beliau pandai mengatur waktu. Di tengah kesibukannya yang luar biasa. Sebagai seorang raja, seorang nabi, ya, dan banyak kesibukannya, dia pandai mengatur waktu. Dan inilah salat yang terbaik dan puasa yang terbaik. Wa habus siyam ilallah siyamu Daud. Wa habus salat ilallah salatu Daud. Salat yang terbaik salatnya Nabi Daud, dan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Baik, kita akan mulai kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita menjadikan patokan adalah surat Al-Baqarah ayat 246. Di sinilah awalnya Allah bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan kisah Nabi Daud alaihissalam secara zaman dia jauh setelah Nabi Musa. Ya. Jadi kalau kita mau gambarkan, ya, Ibrahim, ya, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, kemudian ratusan tahun, kemudian Musa dan Harun. Kemudian belakangan ada namanya Samuel, Nabi Samuel. Setelah itu baru Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian Sulaiman. Kemudian lagi Isa alaihissalam. Kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pengajian. Tetapi maksud saya, kisah Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam, beliau masanya setelah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa kita skip dulu kisah Nabi Musa dan Harun karena panjang banget. Nanti mungkin kita singgung dalam tafsir surat Toha. Tapi Nabi Daud itu setelah Nabi Musa jauh. Ya, setelah Nabi Musa jauh. Baik. Allah berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa, yakni zaman setelah Nabi Musa wafat. Idz qalu nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala para pemuka-pemuka Bani Israel mereka berkata kepada nabi mereka, siapakah nabi ini? Khilaf di kalangan para ulama. Namun banyak ulama mengatakan nabi namanya Nabi Samuel. Jadi para
Bani Israel datang kepada Nabi Samuel dan mereka dalam kondisi tertindas karena kezaliman yang mereka lakukan. Ya, orang-orang Bani Israel kurang ajar ya. Di zaman Nabi Musa masih hidup mereka sudah kurang ajar, apalagi setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ya, sehingga datang silih berganti nabi. Ada yang nabi yang mereka tidak suka mereka bunuh. Wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka dengan di mana mereka dikuasai oleh suku-suku yang lain. Terusir dari Palestina, anak-anak mereka ditawan dan yang lainnya. Sehingga satu hari mereka sudah tidak kuat, mereka datang kepada nabi mereka Samuel. Kata mereka, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Utuslah, suruh Allah, mintalah kepada Allah utus kepada kami, mengirim kepada kami seorang raja yang dengan raja tersebut kami ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi ini tahu tentang akhlak Bani Israel yang kurang ajar. Maka nabi ini berkata, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Aku khawatir wahai pengikutku, wahai Bani Israel, kalau diwajibkan perang atas kalian untuk setelah Allah kirim raja menemani kalian berperang, nanti kalian tidak mau berperang. Allah tuqatil, nanti kalian tidak mau berperang. Apa jawaban mereka dengan pedenya? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang wahai Samuel? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kita sudah diusir dari negeri kami, diusir dari Palestina. Wa abnaina, anak kita ditawan. Apaan kita tidak berperang? Kita ingin perang. Kata Allah, falamma kutiba alaihimul qitalu, tatkala diwajibkan perang bagi mereka, tawallau illa qalilan minhum, maka kebanyakan mereka tidak mau ikut perang kecuali hanya segelintir dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah lebih tahu tentang orang-orang zalim. Ya. Jadi inilah orang-orang akhlaknya Bani Israel, ya. So, mau perang, begitu terjadi perang enggak mau ikut perang. Dengan banyak alasan mereka. Ya. Maka seorang jangan terlalu pede dengan dirinya. Harusnya mereka bilang insya Allah. Dengan pedenya sesumber mereka mengatakan, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang? Kita sudah diusir. Ya udah kita perang aja. Kita sudah diusir, anak kita ditawan, kita perang. Harusnya mereka mengatakan insya Allah. Ya. Tapi begitulah. Tatkala seorang pede dengan dirinya, pede dengan kemampuannya, terkadang Allah hinakan dia. Baik. Makanya seorang tatkala berdoa, dia berdoa, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku, jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku sekejap mata pun jangan, karena kita tahu diri kita lemah. Kemampuan kita sangat lemah, sangat penuh keterbatasan. Tapi ya Allah, peganglah urusanku, ya. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kalau orang sudah berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah, itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal. Kalau kau sudah bertekad, berjalanlah, tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya waktu mereka bilang, wahai Nabi Samuel, bilang sama Allah, kirimkan seorang raja, kita ingin perang tapi enggak punya raja. Siapa yang perang dengan siapa? Harus ada raja. Nabi bukan jago perang. Kami ingin seorang raja yang memimpin kami untuk berperang. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus kepada mereka seorang raja, ya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel dan akhirnya Allah kirimkan raja kepada mereka namanya Talut. Apa jawaban Nabi Samuel? Wa qala lahum nabiyuhum, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kata Nabi mereka Samuel kepada mereka, wahai Bani Israel, sungguhnya Allah telah kirim kepada kalian seorang namanya Talut, dia jadi raja kalian. Talut penggembala kambing, orang miskin. Di antara mereka ada seorang pemuda, dia jadi raja. Mereka protes. Bayangkan akhlak Bani Israel. Sudah minta kepada nabinya, berdoa kepada Allah. Nabinya sudah bilang Allah sudah utus si fulan, mereka malah kok dia yang jadi. Jadi ngapain suruh Allah utus kalau begitu, kalau ternyata mereka protes sama Allah. Subhanallah, akhlak bejat Bani Israel. Qalu anna yakunu lana lahul mulk. Qala anna yakunu lahul mulku alaina. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka protes, kata mereka, kok bisa ini jadi raja wahai Samuel? Wahai Nabi Samuel, kenapa Talut yang jadi raja? Ya, kami yang lebih utama jadi raja. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya di Bani Israel yang menjadi raja itu harus keturunan salah seorang dari 12 suku tersebut. Kalau bukan dari suku ini nggak boleh jadi raja.
Ya, mungkin suku Yahuda atau suku siapa. Intinya, Talut ternyata bukan dari suku yang biasanya jadi raja. Maka ketika mereka tahu Talut bukan dari suku yang biasanya jadi raja, mereka protes. Kata mereka, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu. Yang pertama, kami secara nasab, kami lebih utama, kami darah biru siap menjadi raja. Dia bukan keturunan suku yang berhak menjadi raja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya apa-apa, gimana miskin jadi raja? Jadi mereka protes, kata mereka, gimana seorang miskin bisa menjadi raja? Inilah dua dalil bagi mereka dalam rangka untuk menolak Talut sebagai raja. Apa kata jawaban Nabi Samuel? Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi Samuel, Allah telah pilih Talut untuk kalian jadi raja. Dan Talut memiliki kelebihan. Dia diberikan ilmu yang luas dan dia memiliki kekuatan yang luas. Inilah modal untuk jadi raja supaya bisa memimpin peperangan. Ilmunya ada, badannya kuat. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah berikan ya kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengasihi siapa terserah Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kerajaan kepada yang dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maha luas anugerahnya. Akhirnya setelah mereka protes, akhirnya tetap saja Talut menjadi raja, dan dia seorang sederhana, ya, seorang yang miskin, ya. Bahkan dia mengatakan orang yang tidak punya apa-apa, miskin, ya. Namun Talut memiliki kelebihan, cerdas dan kuat. Mereka mengatakan, mana buktinya dia menjadi raja? Maka Nabi Samuel berkata lagi, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Kita belum bicara Daud, ya. Daud masih belakang, karena Daud nanti jadi anak buahnya, jadi pasukannya Talut tatkala berperang. Kita masih cerita Talut. Ini asal muasal munculnya Daud alaihissalam. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fi sakinah. Tanda bahwasanya dia seorang raja, bahwasanya akan datang tabut. Tabut semacam sunduk, semacam kotak. Fihi sakinah, dalamnya ada sakinah. Min rabbikum, ketenangan dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan suatu sisa yang tertinggal dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang dimana tabut tersebut, sonduk tersebut akan dipikul oleh malaikat, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan inilah tanda sebagai kalian, kalau kalian beriman, bahwasanya itulah Talut seorang raja. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Apa yang dimaksud dengan baqiyat ali Musa wa ali Harun, sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun alaihi wassalam? Allah alam, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan maksudnya ada sunduk dibawa, situ ada tongkatnya dari Musa, ada yang mengatakan lembaran-lembaran Taurat yang masih tersisa. Ini semua datang dalam Israiliyat, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan akan hal tersebut. Tetapi intinya, ketika Talut diangkat menjadi raja, malaikat datang membawa tabut, membawa sunduk tersebut, entah apa isinya, tapi ini bukti malaikat bawa langsung, ya, dihadirkan di hadapan mereka, sehingga mereka percaya memang Talut seorang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah kisah Talut. Akhirnya Talut menjadi raja. Kemudian mengajak mereka untuk berjihad, kembali ke Palestina, menyerang orang-orang yang ada di Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Kata Talut, wahai pasukanku, kita akan pergi jauh dan kita akan mengalami kehausan dan kita akan melewati sebuah sungai. Tapi Allah menguji kalian. Kalau kita lewat sungai, enggak ada yang boleh minum dari sungai tersebut, meskipun haus. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka tidak boleh ikut perang. Bukan dari golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, maka dia ikut perang bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Hanya boleh cuma sekedar ngambil sekali. Kalau memang sangat kehausan, boleh ngambil ciduk air untuk minum. Tapi minum banyak-banyak enggak boleh. Enggak boleh. Akhirnya mereka berjalan dan mereka melewati, menyusuri sungai, dan mereka benar-benar kehausan, letih. Akhirnya mereka melanggar. Kata Allah, fasyaribu minhu. Akhirnya mereka pada minum dari sungai tersebut.
illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Akhirnya yang minum-minum semua tidak boleh ikut. Konon disebutkan ribuan orang. Ahli tafsir mengatakan ribuan orang mereka ikut mau perang bersama Talut, Raja Talut. Karena mereka semua melanggar, minum-minum tinggal 300 sekian. Dalam riwayat disebutkan yang tertinggal jumlahnya sama seperti jumlah anggota perang Badar, sekitar 319 orang. Ribuan semua mundur melanggar. Makanya kata Allah, illa qalilan minhum, hanya sedikit segelintir yang tidak melanggar. Padahal musuh mereka banyak. Jadi semakin berat ribuan tidak ikut, tinggal sedikit. Semakin berat bagi Talut untuk melawan musuh. Tapi Allah di belakang mereka, Allah akan menolong mereka. Kata Allah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Tatkala Talut berhasil melewati sungai bersama orang yang beriman. Qalu, maka mereka berkata, mereka berbicara secara kenyataan. Orang Bani Israel yang beriman tadi yang tinggal 300 sekian, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Wahai Talut, bagaimana kita mau lawan Jalut? Jalut itu pemimpin mereka, pemimpin musuh mereka. Kita enggak punya kekuatan melawan Jalut, pasukannya sangat banyak. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata sebagian mereka, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, yakin akan hari kiamat. Dengan begitu percaya kepada janji Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya mereka pun tiba di medan pertempuran. Kemudian Jalut pun keluar bertempur ya. Biasa kalau aturan dulu kalau duel biasanya tokoh keluar dulu dengan tokoh. Tatkala terjadi peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Tatkala mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, maka orang-orang beriman dari Bani Israel, pengikut Talut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah, curahkanlah kesabaran kepada kami. Ini saatnya butuh kesabaran. Musuh banyak, mereka sedikit. Kata mereka, afriq, itu curahkan kesabaran. Butuh kesabaran yang banyak. Ya. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Ya. Apalagi yang butuh kesabaran yang banyak? Berperang. Ya. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting mereka minta disabarkan. Dalam kondisi genting mereka minta dikuatkan. Dalam kondisi genting mereka husnuzan kepada Allah, Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi ingat bahwasanya tatkala mereka berperang dengan penuh tawakal kepada Allah, tidak mengandalkan jumlah mereka, disitulah kunci kemenangan. Karena betapa banyak orang kalah tatkala mengandalkan kekuatan fisiknya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kaum muslimin kalah dalam perang Hunain di awal peperangan, Allah ingatkan, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Perang Badar kalian wa antum adzillah, kalian sedikit waktu itu. Dalam banyak perang kalian sedikit. Namun pada perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Tatkala perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian, namun tidak manfaat sama sekali jumlah kalian yang banyak. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kalian menganggap dunia yang sudah luas ini jadi sempit, kemudian kalian kabur. Kenapa kalian bersandar dengan kekuatan, jumlah kekuatan? Namun lihat pasukan Talut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, menangkanlah kami dari orang kafir. Allah berfirman, apa hasilnya? Fahazamuhum biiznillah. Akhirnya mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Tiba-tiba Allah munculkan Daud. Ternyata di antara pasukan Talut yang lewat dari ujian sungai adalah Daud, dan dia yang bunuh Jalut.
Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah berikan kepada Daud kerajaan dan hikmah, yaitu kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Baik. Bagaimana Daud membunuh Jalut? Ini khusus Daud, wa qatala Dawudu Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Disebutkan Jalut maju kemudian mengajak pertempuran. Tidak ada yang berani melawan Jalut, itu terkenal hebat. Akhirnya Daud berkata kepada Tolut, ya Tolut, saya yang lawan. Daud masih muda. Masih muda. Banyak kisah-kisah Israiliyat menyebutkan adapun cara Daud membunuh Tolut. Ketika Daud maju, Tolut bilang, pulang kau, saya tidak mau lawan anak kecil. Kata Daud, saya ingin lawan kau, saya ingin bunuh kau. Tidak, kau tidak bisa, cari yang lain. Kata Daud, saya akan lawan kau. Ada yang mengatakan dalam Israiliyat, Daud adalah seorang yang penggembala kambing, dan dia pandai kalau ada serigala yang datang hendak makan kambingnya, maka dia lemparkan batu dengan semacam ketapel. Kalau ketapel begini, tapi dia ngelempar gini. Diputar-putar, kemudian dengan cara tertentu akhirnya batu tersebut lempar kena serigala, dan dia pandai dalam hal ini. Maka kata dalam kisah Israiliyat, Daud alaihissalam membunuh Jalut dengan cara demikian. Dia ambil batu, kemudian dia putar-putar dengan kuat, kemudian dia lempar, akhirnya kena kepala Jalut atau kena badannya. Dia mati dilempar oleh Daud dari jarak jauh. Ada yang mengatakan demikian, ini di Israiliyat. Allah alam bisawab. Ya, kita tidak datang hadis yang sahih tentang hal ini. Ya. Tetapi bisa jadi Daud turun kemudian berduel langsung dengan Jalut, dan ini lebih hebat, menunjukkan kehebatan Daud. Berduel langsung dengan Jalut, ya, tanpa menggunakan ketapel atau semacam ketapel tersebut. Allah alam bisawab. Yang intinya Allah mengatakan wa qatala Dawudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Disinilah muncul pertama kali Daud alaihissalam dan terkenal di kalangan Bani Israel. Allah berkata, wa atahullahul mulka. Allah berikan kepada dia kerajaan. Ya. Ada yang mengatakan setelah itu tatkala Talut melihat kehebatan Daud, maka Talut yang juga hebat, yang juga kuat, yang juga punya ilmu, lihat Daud begitu hebat, ya, maka dengan tawadhu'nya dia serahkan kerajaan kepada Daud. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan Talut telah berkata, siapa yang berhasil membunuh Jalut, saya akan kasih kerajaan saya kepadanya. Dan benar ternyata Daud yang bunuh. Wallahu alam, intinya akhirnya Daud jadi seorang raja, ya. Kemudian dia diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, dan dialah nabi pertama yang menggabungkan arah nabi dan kerajaan, yaitu nabi sekaligus raja dalam sejarah, ya. Baru pertama kali lah Daud alaihissalam. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang jadi raja. Yang jadi raja baru pertama kali Daud. Setelah itu baru putranya Sulaiman alaihissalam. Kata Allah, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Inilah ayat-ayat kami bacakan kepada engkau, hai Muhammad, dengan benar, dan sungguhnya engkau benar-benar dari seorang para rasul. Inilah awal muncul Daud alaihissalam. Adapun Daud alaihissalam, Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 10, "Walaqad ataina Dawuda minna fadla." Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah berikan karunia kepada Daud dari kami. Apa karunia tersebut? Ya. Banyak. Di antaranya Nabi Daud suka beribadah. Jadi Nabi Daud alaihissalam, dia sudah jadi raja, dia masih suka beribadah. Sudah memiliki jabatan, masih suka beribadah. Banyak orang sebelum dia memiliki jabatan, Masya Allah, ya, soleh, salat malam, berdoa. Begitu menjadi pejabat, dah, dunia terus, nggak pernah beribadah. Kurang ibadahnya. Nabi Daud alaihissalam terkenal rajin ibadah. Tadi puasnya terkenal, sholatnya Nabi sampai sebutin, dijadikan teladan bagi kaum muslimin. Bahkan Allah menyuruh Nabi mengikuti Daud dalam rajin beribadah, rajin bertasbih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Isbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad SAW, bersabarlah atas perkataan-perkataan mereka orang Quraisy. Wazkur abdana, dan ingatlah hamba kami Daud, dzal aidi, yang orangnya kuat, innahu awwab, dia adalah seorang yang rajin beribadah, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dihina-hina oleh orang Quraisy, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan kahin, dikatakan dukun, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan syair, penyair,
dikatakan sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, dan tuduhan bermacam-macam tuduhan. Nabi juga sakit hati waktu itu. Ya. Apalagi Nabi adalah seorang yang memiliki nasab yang tinggi, dikata-katain perkataan yang menyakitkan. Ya. Maka Allah menyuruh agar Nabi bisa menghadapi ujian perkataan, ya, komentar-komentar orang adalah dengan banyak bertasbih. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kami telah tahu bahwasanya dadamu sempit sesak akibat perkataan mereka yang memperolok engkau wahai Muhammad. Maka apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbik, banyaklah bertasbih kepada Rabbmu. Itu banyak salat, banyak bertasbih. Wa kum minas sajidin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sering sujud. Jadi Allah ingatkan, wahai Rasulullah, kalau banyak memperolok-olok engkau, ingatlah hamba kami Daud. Daud apa? Orang yang suka beribadah. Daud orang yang suka bertasbih. Itu bisa menghilangkan gundah gulana dari hatimu. Setelah itu Allah menyebutkan lagi di antara keistimewaan Daud. Kata Allah, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq." Sungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung bersama Daud. Yusabbihna, mereka gunung-gunung ikut bertasbih. Bil asyi wal isyraq, di mana gunung-gunung tersebut bertasbih di waktu pagi dan petang. Nabi Daud suka bertasbih di pagi dan petang hari, dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bagaimana cara gunung-gunung tersebut bertasbih? Kita nggak tahu. Nabi Daud tahu. Allah tahu gunung-gunung tersebut bertasbih. Makanya Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Setiap suatu bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Gunung-gunung bertasbih bersama Daud, kita nggak tahu gimana cara tasbihnya. Bahkan Allah berfirman, "Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Karena Nabi Daud lagi baca Zabur, lagi bertasbih, burung-burung datang. Saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Masing-masing taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu awwab, ada dua tafsiran, di antaranya mengatakan burung-burung juga taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya kullun lahu awwab, yaitu burung-burung mengikuti tasbihnya Daud. Mereka juga bertasbih. Daud bertasbih, mereka juga kumpul bertasbih bersama Daud alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Wa syaddadna mulkahu." Kami kokohkan kerajaannya. "Wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Dan kami berikan kepada dia kebijaksanaan atau hikmah, wa faslal khitab, dan dia pemutus perkara. Fasal itu artinya putus, al-khitab itu pembicaraan. Jadi maksudnya Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan dalam berbicara. Kalau menghadapi permasalahan dia bisa memutuskan hukuman dengan hikmah, dengan bijak. Ya, ini di antara keistimewaan Nabi Daud. Nanti yang disebutkan juga. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut. Besi langsung jadi lembut. Tidak perlu dipanaskan dulu, baru ditempa. Pokoknya pegang seperti pegang tanah liat, tinggal diolah. Seperti kalau kita pegang lilin, mau dibikin bentuk apa saja, itu keistimewaan Nabi Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dauda minna fadla." Kami telah beri anugerah kepada Nabi Daud. "Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr." Kami berkata, wahai gunung-gunung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Gunung suruh bertasbih bersama Daud. Wa alanna, demikian juga burung-burung suruh bertasbih bersama Daud. Kemudian kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami lembekkan kepada dia, melunakkan untuknya besi. Ya. Di besi kalau dipegang oleh Nabi Daud jadi lembek, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Makanya tatkala Nabi Daud megang besi-besi menjadi lembut, maka Allah menyuruh Nabi Daud untuk membuat baju besi, baju perang. Kata Allah, "Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Dan yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Diukur, dirajut bukan kain, besi dirajut. Dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kau kerjakan. Maka Nabi Daud karena dia mampu megang besi, maka dia pun membuat baju besi. Ya. Di antara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud bisa bikin baju besi yang hebat. Kata Allah, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum." Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana membuat baju besi untuk kalian. Lituhsinakum, yang baju besi, baju perang tersebut bisa melindungi kalian
dari pukulan musuh kalian. Fahal antum syakirun, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi disebutkan bahwasanya sebelumnya orang-orang tatkala ikut perang, mereka baju perangnya itu berupa lempeng biasa. Dan lempeng besi ini, ya, kalau ditusuk dengan besi yang sangat kuat tajam bisa tembus dan bisa mengenai tubuh. Nah, Nabi Daud wa'allamnahu san'ata labusin. Allah mengajarkan Nabi Daud membuat baju perang yang berbeda. Baju perang berbeda tersebut katanya dibuat dari halaqah-halaqah berupa besi-besi yang dibundar-bunderin. Jadi kalau kena pedang kokoh seperti mata pedang kena mata pedang. Jadi bukan lempeng begini tapi dibuat kumpulan besi-besi dirajut oleh Nabi Daud alaihissalam, dan ini baju yang kuat untuk mengadakan dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Tapi di antara kelebihan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, khufifa ala Daud alaihissalam Al-Quran. Nabi Daud diberi kemudahan oleh Allah dalam Zabur. Maksudnya Al-Quran maksudnya yang dibaca itu, kalau baca Zabur sangat cepat. Bagaimana cepatnya baca Zabur? Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Nabi Daud memerintahkan agar kudanya atau tunggangannya dipasang pelana. Suruh anak buahnya pasang itu pelana. Fayaqra'ul Qur'an qabla an tusraj dawabu. Maka dia selesai baca Zabur sebelum di pelana sudah siap. Jadi dalam waktu singkat dia bisa selesai baca Zabur. Wala ya'kulu illa min amali yadihi. Dia tidak makan dari hasil makanannya. Di sini kata Nabi di awal hadis, khufifa ala Daud Al-Quran. Yaitu Nabi Daud diberi mukjizat. Kalau baca Zabur cepat. Ya, kata para ulama dia diberikan keberkahan waktu. Jadi orang-orang merasa waktu itu cepat tapi dia merasa lama. Seakan-akan waktu tersebut diperlama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, subhanallah. Allah mampu, ya. Allah mampu menjadikan hal demikian. Bagi orang mungkin cuma rasanya pasang pelana ayat setengah jam atau 15 menit. Bagi Ayub mungkin bisa berjam-jam. Sehingga waktunya benar-benar berkah. Allah membuat dia ringan tatkala baca Zabur. Oleh karena sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang riwayat bagaimana sebagian salaf baca Al-Quran 1 rakaat 30 juz, kata mereka, gimana cara bacanya? Waktu nggak mungkin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kan sebagian ulama mungkin mereka diberi keringanan baca Al-Quran atau mereka diberkahi waktu. Sehingga waktu tersebut nggak habis-habis bagi mereka. Ditambah waktunya oleh Allah. Seharusnya terasa lama bagi mereka. Ya Allah mampu untuk mengatur itu semua. Sebagaimana Allah berikan kepada Daud alaihissalam waktu anak buahnya untuk pasang pelana bisa dia gunakan untuk baca Zabur dalam waktu yang singkat. Dan di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam tadi, Nabi Daud dikaruniai dengan suara yang indah. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musa al-Asy'ari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Tatkala Musa al-Asy'ari baca dengan suara indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara indah dari suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam." Tapi para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini di kajian kita. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan karena besok kita akan membahas al-aqidah al-wasithiyah tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tunda kisah Nabi Daud pada hari Sabtu atau hari Ahad insyaallah taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagian pertama, dan ini bagian terakhir insyaallah dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Daud memiliki banyak kelebihan, dan di antaranya Nabi Daud adalah seorang yang wa atainahul hikmah wa fasl khitab. Kata Allah, Allah berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, yaitu sikap bijak, wa fasl khitab, dan itu keputusan. Jadi kalau ada masalah Nabi Daud menjelaskan, maka menjadi keputusan bagi orang-orang yang bersengketa.
Namun suatu hari Allah menguji Nabi Daud alaihissalam. Ya. Allah sebutkan kisah dalam surat Sad. Ya. Meskipun Nabi Daud alaihissalam selalu bijak, namun suatu saat dia terburu-buru dan dia salah dalam memberi keputusan. Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 21, "Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab." Dan apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Jadi Nabi Daud alaihissalam dia punya waktu untuk memberi keputusan hukuman kepada rakyatnya atau kepada masyarakat. Demikian juga dia punya waktu untuk beribadah di mihrabnya. Mihrabnya maksudnya tempat ibadahnya, ya semacam kalau kita musallanya ya. Musalla dalam kerajaannya, kemudian Nabi Daud alaihissalam beribadah dalam musallanya. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Daud ya meskipun sudah menjadi raja ya, tadinya penggembala kambing, kemudian menjadi raja, tetap saja dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang baru diberi sebagian kenikmatan sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diberi jabatan, maka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daud alaihissalam tidak. Ya, dia diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi jabatan, jadikan raja, bahkan dia punya waktu khusus untuk beribadah di mihrabnya, semacam di musallanya ya. Tiba-tiba ada dua orang manjat pagar, kemudian masuk ke dalam mihrab Nabi Daud, dan ini suatu hal yang mengagetkan Nabi Daud alaihissalam. Karena kan di namanya kerajaan ada penjaga. Bagaimana dua orang ini bisa melewati seluruh penjaga, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam musallanya Nabi Daud alaihissalam. Idh dakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Kata Allah tatkala dua orang bersengketa ini setelah manjat pagar, kemudian dia masuk ke dalam ruangan Nabi Daud alaihissalam, fafazi'a minhum, maka Nabi Daud pun takut dengan mereka. Fafazi'a itu kaget. Dan ini suatu yang wajar, manusiawi. Bagaimana tiba-tiba dua orang datang, bisa jadi membawa keburukan, bisa jadi jahat, kok bisa tiba-tiba bisa masuk dalam ruangan khusus Nabi Daud. Akhirnya qalu la takhaf. Akhirnya mereka ini berkata, ya, dua orang ini berkata, la takhaf, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Kami ini dua orang yang sebagian kami telah berbuat zalim kepada yang lainnya. Fahkum bainana, hendaknya kau memberi hukuman, berhukum kepada kami, yaitu putuskan hukum yang adil di antara kami bil haq. Wala tustit wahdina ila sawa'is sirat. Dan janganlah ya, berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah menyimpang, dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang lurus. Tentunya dua orang ini tahu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hakim, seorang yang bijak. Ya, kemudian mereka datang untuk minta diselesaikan permasalahan mereka. Maka mulailah satu orang ini berbicara, yang zahirnya dia sedang dizalimi. Satu orang ini berbicara, zahirnya dia sedang dizalimi. Dia berkata, Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan, wa liya na'jatun wahidatun. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Maka salah satu berbicara, yang seakan-akan dizalimi, dia berkata, saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina, dan saya punya 1 ekor kambing saja. Kemudian dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Ya, 1 ekormu berikan kepadaku sehingga genap 99 menjadi 100. Wa azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Setelah ini bercerita, maka Daud alaihissalam mendengar mereka berdua bercerita, yang satu bercerita bahwasanya ini sudah punya kambing 99, masih ngambil kambingku, dia ngambil kambingku sehingga akhirnya kambingnya jadi 100, sementara saya tidak punya kambing, diambil satu-satunya kambing, diambil oleh dia. Kemudian wa'azzani fil khitab, dan dia menang dalam, kalau debat saya nggak bisa ngomong, dia menang dalam perdebatan. Maka Nabi Daud alaihissalam langsung memberi hukuman, memutuskan perkara. Dia berkata, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Sungguhnya saudaramu itu telah berbuat zalim kepadamu. Kenapa dia telah meminta mengambil seekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan 99 ekor kambingnya. Karena zahirnya ini dizalimi, ya. Yang punya kambing 1 dizalimi. Langsung Nabi Daud mengatakan, kau dizalimi. Saudaramu telah menzalimi, telah mengambil kambingmu digabungkan dengan 99 ekor kambingnya. Kemudian kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Dan sungguhnya betapa banyak orang yang bersekutu menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini benar masalah harta, kalau udah kerja sama susah. Manusia memang diciptakan cinta dengan harta.
Ya, sehingga terkadang kalau sudah terjadi syarikat kerjasama dalam perdagangan atau dalam masalah keuangan, sering sebagian zalim yang lain. Ya. Mau dia sengaja atau tidak disengaja, tapi sering terjadi kezaliman. Ya, dia tidak terbuka misalnya, atau ada hal yang dia tutupi, atau keuntungannya diambil lebih banyak. Ya, dan macam-macam, atau dia mengurangi keuntungan saudaranya. Ya, intinya kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna katsiran minal khulata, sungguh banyak orang yang bercampur. Kata Nabi Daud alaihissalam, sungguhnya banyak orang yang mereka kerjasama, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan amal saleh. Hanya orang saleh yang beriman yang tidak zalim tatkala melakukan kerjasama. Wa qalilum mahum, dan mereka itu hanya sedikit, kata Nabi Daud alaihissalam. Wa dhanna Dawud annama fatanna, dan Daud kemudian sadar bahwasanya kami telah mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun mohon ampun kepada Rabbnya. Wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun tersungkur untuk sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan di sini, di mana kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Ya, ada banyak khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam masalah ini. Kenapa kemudian dia pun bertobat, kenapa dia pun sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam, beliau terburu-buru untuk menyampaikan keputusan hukum sebelum mendengar dari dua belah sisi, ya, dari dua belah pihak. Harusnya dia mendengar dari orang yang merasa terzalimi, ya. Demikian juga harusnya dia mendengar juga dari orang yang dituduh menzalimi. Namun mungkin Nabi Daud banyak pengalaman, ya, sehingga dia mengatakan, wa inna katsiran minal khulata, sungguhnya banyak orang yang mereka saling bekerja sama, la yabghi ba'dhum ala ba'din, sering sebagian yang lain menzalimi yang lainnya, sebagian menzalimi sebagian yang lainnya. Ya, bisa jadi Nabi Daud dengan pengalamannya akhirnya beliau segera memberi keputusan tanpa mendengar dari pihak kedua, dan ini dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun minta ampun kepada Allah, dan dia pun rukuk dan dia bertobat kepada Allah, dan itulah sifat Nabi Daud alaihissalam, ya, awwab, ya. Beliau adalah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zahirnya orang yang punya 99 kambing yang zalim, zahirnya sudah teman punya satu kambing dia ngambil. Tapi Nabi Daud tidak boleh memberi keputusan kecuali harus mendengar dari dua-duanya. Inilah kesalahan Nabi Daud alaihissalam, dan akhirnya Allah tegur dan dia pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dua orang ini sebenarnya jelmaan malaikat untuk menguji Nabi Daud. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dua orang ini bisa lompat pagar kemudian masuk ke dalam Nabi Daud, melewati seluruh pasukan Nabi Daud. Ini suatu hal yang sulit. Ya, bagaimana tiba-tiba raja punya lokasi di tengah ruangan khusus, tahu-tahu ditembus, tahu-tahu masuk ke dalam. Sementara pasukan Nabi Daud juga mungkin sangat banyak. Ya, jadi kata para ulama, mungkin ini malaikat diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Daud, memberi pelajaran kepada Nabi Daud bahwasanya Nabi Daud alaihissalam jangan tergesa-gesa dalam memberi keputusan. Hendaknya kita mendengar dari dua belah pihak. Oleh karenanya adalah suatu kebodohan jika seorang masuk dalam suatu permasalahan kemudian tidak mendengar dua belah pihak. Dia mendengar satu pihak kemudian dia hukum. Dan ini banyak yang terjadi sekarang di zaman ini. Kita hanya dapat informasi di dalam medsos misalnya, kita dengar satu pihak, kemudian kita mulai komentar, memberi hukum. Dia bilang ini karena begini. Padahal kita tidak mendengar pemaparan dari pihak yang lainnya. Ya, apalagi medsos yang kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak. Kemudian kita komentar, ya. Seakan kita memberi hukum, oh ini salah, kemudian ikut mencaci, ikut memaki. Banyak kasus seperti itu. Kejadian sekarang bisa diatur, berita bisa diatur. Ya, peristiwa bisa dirubah-rubah beritanya, dan itu sangat mungkin terjadi dan terjadi. Oleh karena saya katakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini, sudahlah banyak masalah kalau lewat di hadapan kita, dan kita tahu ada dua orang bersengketa, dan kita belum mendengar dari dua-duanya, maka sudah kita nggak usah komentar. Kita nggak usah komentar. Karena kalau kita komentar berarti kita bodoh, kita hanya mendengar satu pihak dan kita beri komentar, itu kebodohan. Kalau Anda seorang yang bijak, dengarlah dari dua pihak, baru Anda komentari.
Itu baru. Adapun dengan satu pihak kemudian komentar itu adalah suatu tindakan yang tidak bijak sama sekali. Ini juga dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah orang yang tidak pernah salah sama sekali atau orang yang kemudian dia berdosa kemudian dia bertobat? Saya kasih gambaran si A dan si B. Karena Nabi Daud bersalah. Fastaghfara rabbahu kharraqian wa anab. Dia pun minta ampun kepada Allah, kemudian dia sujud bertobat kepada Allah. Nah, Nabi Daud bersalah kemudian dia bertobat. Manakah yang lebih afdal di antara dua orang yang senantiasa tidak pernah bersalah, selalu taat kepada Allah, dengan seorang yang dia taat kepada Allah kemudian di tengah jalan dia bertobat, bermaksiat, kemudian dia bertobat, bermaksiat lagi kemudian bertobat. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Saya kasih gambaran ada dua orang A dan B sama-sama berjalan dalam ketaatan. Kemudian si A berjalan terus, dia tidak bersalah. Si B berjalan, tahu-tahu di tengah jalan dia bermaksiat, maka dia terhenti dari perjalanan. Si A masih terus melanjutkan perjalanan. Si B kemudian dia bertobat kepada Allah. Setelah itu dia lanjut lagi perjalanan. Wah, semakin jauh. Di tengah perjalanan si B maksiat lagi. Bermaksiat lagi, berhenti dari ketaatan, berhenti. Ada waktu. Sementara si A jalan terus. Ya. Setelah dia kembali bertobat kepada Allah, apakah lebih afdal si A atau si B? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan si A lebih afdal karena dia terus berjalan menuju kepada Allah dan dia semakin jauh, sementara si B terhambat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebenarnya mengatakan tidak, si B ya ketika dia berdosa jelas dia terhambat, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah ketundukan hati, kehinaan diri yang tidak pernah dilakukan oleh si A, karena si A tidak pernah merasakan demikian. Tangisan air matanya sungguh-sungguh dari hati, mengakui kesalahannya, mengakui kehinaannya di hadapan Allah, membuat dia meskipun terlambat jalan, begitu dia bertobat, dia langsung bisa jalan dengan cepat. Bisa langsung jalan dengan cepat. Dan bisa mengejar si A, atau bahkan bisa mengungguli si A, si B ini, gara-gara tobat yang luar biasa yang muncul dari hatinya. Oleh karenanya, ada khilaf di kalangan para ulama, lebih afdal si A atau si B. Namun yang benar, wallahu a'lam bishawab, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala gurunya, bahwasanya yang terbaik adalah si A atau si B, dikatakan yang terbaik adalah kondisi. Jika ternyata si B setelah bermaksiat kemudian dia bertobat, kondisinya lebih afdal, jauh ya. Dengan kondisinya sangat afdal, bisa jadi seorang tadinya bermaksiat kemudian bertobat kemudian luar biasa istiqamah, maka bisa jadi dia bisa mengungguli si A, bisa jadi. Tapi kita katakan bahwasanya seorang berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena jelas jika seorang bermaksiat dia akan terhambat dari melakukan ketaatan. Yang harusnya waktunya dia untuk baca Quran, waktunya untuk mengingat Allah, kemudian dia gunakan untuk maksiat, untuk nonton macam-macam, untuk dengar macam-macam, ya, sehingga hatinya menjadi hitam kembali. Untuk memutihkan kembali hatinya perlu taubat, perlu kesungguhan. Intinya seorang berusaha tidak bermaksiat. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, dan kita semua pasti terjun dalam maksiat, maka masih ada kesempatan dia untuk maju terus berjalan menuju kepada Allah. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, dia bersalah, segera dia bertaubat, beristighfar, kemudian dia pun melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghfarna lahu dzalik." Dan kami ampuni Nabi Daud alaihissalam, "Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab." Dan sungguhnya dia punya kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan punya tempat kembali yang baik. Jadi Allah ingin jelaskan Nabi Daud bersalah, tapi dia bertobat dan kami terima tobatnya. Bahkan Allah tekankan, wa inna lahu 'indana lazulfa. Sungguhnya Nabi Daud memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Wa husna ma'ab, dan tempat kesudahannya adalah indah. Kemudian Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumlah di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan tatkala kau memberi keputusan hukum kau mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Oh, ini karena kawan, ini karena teman dekat, oh ini karena punya jasa dulu kepada saya. Tidak boleh. Jangan kau ikut hawa nafsumu, tapi hukumlah dengan benar. Fayudhillaka an sabilillah, maka Allah akan menyesatkan engkau dari jalan yang benar. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sungguhnya orang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan namanya hari hisab. Jadi terjadi betapa banyak orang hakim, pengacara membela keburukan. Mereka lupa dengan namanya hari hisab, yaumal hisab. Subhanallah, sebagian pengacara ya
Mereka dapat uang banyak dengan membela kebatilan. Di antara mereka taubat, di antara mereka hijrah. Ya, semakin dia mampu untuk membela kebatilan, semakin dapat pemasukan yang banyak. Oleh karenanya hati-hati, ya. Ini perkara bukan perkara ringan, menghukumi manusia. Yang bukan hak kita kasih haknya, yang punya hak kita rampas haknya, berikan kepada yang tidak berhak. Maka ini, kenapa sebab itu terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima nasu yaumal hisab. Karena lupa dengan namanya hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Ya, bahwasanya setiap kita tatkala kita berbuat dihitung oleh Allah, dihisab, dan keputusan kita juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah yang Allah sebutkan Nabi Daud bersalah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan adalah tentang kisah Nabi Daud dan putranya Sulaiman alaihi wasallam. Dua-dua hamba Allah, nabinya Allah, sekaligus dua-duanya adalah seorang raja. Ketika Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Daud seorang cerdas, bijak, Sulaiman juga tidak kalah bijaknya. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 78? Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Kata Allah, dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai sebuah ladang. Fil harth, sebuah ladang. Ada masalah ladang tersebut. Kenapa ladang tersebut? Idh nafashat fihi ghanamul qaum. Tatkala ladang tersebut dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Ya. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya ada seorang mengembalakan kambing. Ya. Dia mengembalakan kambing di sekitar areal orang lain. Tahu-tahu kambing-kambing tersebut masuk ke dalam kebun orang lain. Kemudian kebun tersebut dirusak, diinjak-injak, mungkin dimakan daun-daunnya, dia dirusak oleh kambing-kambing tersebut. Akhirnya hal ini diangkat permasalahan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Masalah apapun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau qadhiban min arak," ya. Hati-hati, jangan kau ambil harta orang lain, atau jangan kau beri keputusan yang tidak benar, karena akan mengantarkanmu kepada neraka jahanam. Kau bersaksi palsu, kau bersumpah palsu, meskipun walau qadhiban min arak, meskipun hanya sepotong kayu siwak. Jangan sampai kita salah berhukum, jangan sampai kita bersumpah ini harta saya, ternyata bukan. Ancamannya neraka jahanam. Ini kebun didatangi oleh kambing-kambing, dirusak. Maka kemudian dua orang ini mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, bagaimana, apa yang harus mereka ambil, keputusannya bagaimana. Ya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam memberi hukuman yang adil. Dia menilai kerusakan kebun tersebut berapa, kemudian dia menilai kambing-kambing tersebut berapa. Nah, kemudian kerusakan tersebut dibayar dengan kambing-kambing. Misalnya si A punya kebun, si B punya kambing. Kambing si B merusak kebun si A. Bagaimana keputusan yang diambil Nabi Daud alaihissalam? Caranya, dihitunglah kerusakan yang dialami oleh si A, kebunnya kerusakannya berapa, totalnya berapa, dibayar dengan kambing si B. Maka kambing si B misalnya total kerusakan 100 ekor kambing. Sudah 100 ekor kambing dibayarkan kepada si A. 100 ekor kambing si B diambil, dibayarkan kepada si A. Itu keputusan yang adil. Ya benar, karena kerusakan harus diganti. Ini secara zahir benar, dan itu benar. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya keputusan yang lain. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Dan masing-masing kami berikan hukum dan ilmu, hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud dikasih ilmu, Sulaiman dikasih ilmu. Keputusan Nabi Daud tidak salah. Allah tidak mengatakan salah. Tetapi Nabi Sulaiman lebih paham dalam masalah ini. Apakah keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwasanya kambing-kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun silakan menggembalakan kambing-kambing tersebut dan silakan memanfaatkan hasilnya. Kalau kambing-kambing tersebut punya susu, silakan diperah, nggak ada masalah. Kemudian jadi si A ngambil kambing-kambing si B untuk dirawat, dipelihara, dan hasilnya boleh diambil oleh si A. Adapun si B yang punya kambing, dia tugasnya memperbaiki kebun si A. Kebun yang A yang rusak diperbaiki oleh si B, dirawat sampai baik. Kalau kebun si A sudah baik, kambing-kambing dikembalikan kepada si B. Ini keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu lebih benar. Ya, lebih benar sehingga tidak merugikan dua belah pihak.
tidak merugikan dua belah pihak. Ya. Subhanallah ya. Wa fahamna Sulaiman. Kata Allah fahamnaha Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman lebih paham. Subhanallah, kita dapati banyak kasus bertanya kepada si A memberi keputusan bagus, kita bilang bagus. Subhanallah, top keputusannya. Kita tanyakan lagi kepada si B yang lebih cerdas, yang lebih bijak, lebih melihat situasi kondisi, memberi keputusan lebih bagus lagi. Subhanallah. Kita tidak mengatakan si A salah dalam berhukum. Si A sudah benar, tapi ternyata keputusan si B lebih baik. Kenapa? Dia lebih bijak, dia pandangannya lebih jauh, dia lebih banyak pengalaman, dia melihat situasi dan kondisi. Ya, maka saya katakan dalam kasus ini pun demikian. Allah memuji keduanya. Kullan ataina hukman wa ilman. Kami berikan kepada dua-duanya, Daud sang ayah dan Sulaiman sang anak, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu. Tetapi keputusan Daud sudah benar, namun keputusan Sulaiman alaihissalam lebih benar. Ini adalah bahwasanya terkadang anak lebih pintar daripada ayah ya. Dan terkadang ya, sebagaimana dikatakan, terkadang junior bisa lebih benar dalam satu sisi daripada seniornya. Yang lebih muda terkadang lebih benar daripada yang lebih tua dalam satu sisi. Ya, sebagaimana dikatakan, yujad fin nahar ma la yujad fil bahar. Di sungai ada sesuatu yang tidak ada di lautan. Secara umum lautan lebih luas daripada sungai, tapi di sungai ada barang-barang yang tidak ada di lautan. Masing-masing saling menyayangi, saling menghormati. Baik. Ada kisah yang lain juga. Di situ juga masalah ada masalah dihadapkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini ma'ruf. Ya, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita bacakan lagi ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi bercerita ya tentang masa lalu, tentang masalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Nabi SAW, kana timro'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang wanita, masing-masing bawa anaknya, masing-masing bawa putranya. Ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Tiba-tiba datang seekor serigala, kemudian memakan salah satu anak dari dua wanita tersebut. Faqalat li sahibatiha, innama dhahaba bibnik. Maka jadi anak perempuan muda, perempuan tua. Dua-duanya bawa anak. Tahu-tahu anak perempuan tua dimakan oleh serigala. Kemudian anak perempuan tua ini mengambil anak dari yang muda. Atau mungkin yang anak perempuan muda lagi pergi, anaknya diambil oleh yang perempuan tua. Kemudian dia berkata, sungguhnya anakmu dimakan oleh serigala. Wa qalatil ukhra, yang muda berkata, innama dhahaba bibnik. Yang dimakan oleh serigala anakmu, bukan anakku. Fatahakamata ila Daud alaihissalam. Maka keduanya wanita ini muda dan tua. Sementara yang anak dipegang oleh wanita tua. Wanita tua yang ngambil daripada yang muda. Tapi anak yang gendong siapa? Yang gendong sekarang wanita yang lebih tua. Kedua-duanya pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan bahwasanya anak tersebut milik yang tua. Fakharajata ala Sulaiman alaihi wassalam. Fa akhbarata. Kemudian keduanya keluar ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kedua mengabarkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana nih? Sulaiman alaihissalam berkata, ituni bisikin. Ambilkan pisau untukku. Asyukkuhu bainahuma. Aku akan belah anak ini menjadi dua. Separuh buat kamu yang tua, separuh buat kamu yang muda. Faqalati sughra. Tiba-tiba ibu yang masih muda berkata, la taf'al. Jangan kau lakukan. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Huwa ibnuha. Sungguhnya ini anak bukan anak saya. Ini anak yang tua tadi. Faqadha bihi lisughra. Sementara yang tua diam aja. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Sulaiman mengatakan, ini anak berarti bukan milikmu yang tua, ini anak milik perempuan yang muda. Baik, kita kembali lagi kisah ini. Jadi, ada perempuan tua, perempuan muda. Anak-anaknya mungkin mereka sedang pergi kemana, anaknya diletakkan. Tahu-tahu anak yang perempuan tua dimakan oleh serigala. Akhirnya perempuan tua ini ngerampas anak dari perempuan muda. Kemudian mereka pun ribut, atau perempuan muda lagi pergi, diambil anaknya. Akhirnya perempuan muda tatkala pulang cari anaknya enggak ada, ternyata sedang digendong sama yang tua. Kemudian yang tua bilang, anakmu dimakan serigala. Kata yang muda, itu anakmu yang dimakan serigala. Akhirnya pergi ke Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam beri keputusan, anak ini milik yang tua. Kenapa? Nabi Daud tidak salah. Sekarang tidak ada bukti untuk menunjukkan ini anak milik siapa. Tidak seperti zaman dahulu. Tidak seperti zaman sekarang. Mungkin lihat DNA-nya, mungkin lihat golongan darahnya dan yang lainnya. Ya mungkin mereka mirip-mirip ya, kemudian wajah mirip-mirip ya, sehingga tidak ada bukti. Yang ada bukti cuma apa? Buktinya bahwasanya anak itu sedang digendong oleh
sedang digendong oleh wanita yang lebih tua. Ya. Dan kita punya kaidah ya bahwasanya ya al yakin la yazulu bisyak atau baqa'u makana ala makan. Ini kaidah fikih ya, dalam Islam juga ada. Hukum asalnya kalau seorang pegang barang itu barang dia berarti. Saya pegang minuman ini milik saya. Ada orang bilang itu milikmu, mana dalilnya? Ada stempel namanya atau apakah? Enggak ada dalilnya. Berarti ini asalnya hukum ini air milik saya. Nah, wanita itu tatkala datang, dia yang menggendong sang anak, wanita tua tersebut. Maka wajar jika kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan, dan itu keputusan yang benar. Sama-sama tidak punya bukti, tetapi anak berada di tangan yang tua, ya sudah berarti anak itu milik wanita yang lebih tua. Ini benar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, Nabi Sulaiman juga tidak bisa membuktikan dengan bukti, nggak ada bukti. Tapi Nabi Sulaiman melihat dari sisi lain, dari indikasi yang lain, maka dia melihat dari mana yang sayang kepada anak ini. Maka dia bilang, ambilkan pisau, saya ingin belah dua. Tiba-tiba si kecil, ya, anak yang wanita yang muda mengatakan, oh itu bukan anak saya, biar yang tua. Yang tua diam aja. Seandainya anak itu adalah milik anak perempuan yang tua, dia pasti mengatakan, ya udah enggak, kamu buat kamu aja, enggak. Berarti apa? Menunjukkan wanita yang muda lebih sayang kepada anaknya daripada wanita yang lebih tua. Maka ini dijadikan dalil oleh Nabi Sulaiman bahwasanya ini anak yang tidak dimakan oleh serigala adalah anak wanita yang muda tersebut. Dan ini butuh kecerdasan bagi seorang yang apa namanya? Yang memberi hukuman ya, memutuskan hukum. Contoh, ada suatu kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang kepada Iyas bin Muawiyah dengan bawa seorang kawannya. Kemudian dia berkata kepada Iyas bin Muawiyah, sungguhnya kawanku ini, saya nitip barang sama dia, ya. Kemudian saya mau ambil, dia bilang saya tidak titip barang. Belum saya titip barang sama dia, dia bilang tidak ada, aku tidak titip barang sama saya. Dia mengingkari, wahai Iyas bin Muawiyah. Maka Iyas bin Muawiyah mengatakan, mana saksimu kalau aku titip barang sama dia? Dia bilang, saya tidak punya saksi. Saya cuma taruh barang di tempat dia, di rumah dia, kemudian saya pergi. Tidak ada saksi antara kami berdua. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, repot. Ya. Tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti berarti ya nggak bisa nuduh. Al-bayyin 'alal mudda'i, dalam syariat yang menuduh harus punya bukti. Sekarang dia menuduh bahwa orang dia ada sama orang. Mana buktinya? Kalau nggak punya bukti nggak bisa. Apakah ada tanda terima? Apakah ada saksi? Nggak ada. Hanya ngomongan. Sementara yang dituduh menolak. Wow. Ya. Al-bayyin 'alal mudda'i, ya. Wal yamin 'ala ma ankar. Kemudian akhirnya Ibnu Mu'ayyib bertanya, "Fa ayyu syai'in fi dzalikal mawdi'?" Tunggu dulu. Kok masih mungkin kau lupa? Ada tanda apa kau taruh barangmu di sana? Qala syajarah, ada sebuah pohon di situ. Saya letakkan barang tersebut, titip sama dia di sebuah pohon. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, ulama ini berkata, "Intaliq ila dzalikal mawdi' wanzur asy-syajarah, fala'alla Allah ta'ala yudhihu laka hunaka ma yatabayyan bihi haqquk. La'allaka dafanta malaka inda syajarah wa nasita, fatatadzakkar idza ra'aita syajarah." Maka Iyas bin Muawiyah berkata, "Pergilah engkau ke pohon tersebut. Mudah-mudahan kalau kau sudah lihat pohon tersebut, Allah akan menampakkan di mana kau taruh barang. Mungkin kau lupa, mungkin kau sudah benamkan di sekitar pohon tersebut. Pergi dulu ke sana tengok-tengok, mungkin baru kau ingat, mungkin kau lupa. Pergilah." Akhirnya orang yang menuntut tadi pergi. Kemudian yang temannya yang dituduh ingin pergi juga, selesai masalah. Kata dia, enggak, kau tunggu dulu di sini. Kau yang tertuduh tunggu sini. Tunggu aja biar temanmu cari dulu. Akhirnya temannya pun pergi. Iyas bin Muawiyah seorang hakim, dia sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ngurus surat-surat apa. Sudah agak lama kemudian dia tanya sama temannya tersebut yang lagi duduk nunggu. Kira-kira tuh si fulan sudah sampai belum ke sana? Dia tanya, si fulan sudah sampai belum? Kata dia, belum, tempatnya jauh. Subhanallah, berarti dia tahu. Ketahuan ketika dia jawab dengan spontan, belum, tempatnya jauh. Berarti ente tahu tempatnya. Ente tahu tempatnya. Akhirnya ketahuan, dan ini butuh kecerdasan, ya, kecerdikan dalam memberi keputusan hukum, ya. Dan banyak cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana cerdasnya para qudhat, para qadhi yang mereka ahli dalam hal ini. Baik. Inilah kisah-kisah yang datang tentang Nabi Daud alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda,
Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu. Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Fasaqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Maka keluarlah seluruh ruh-ruh orang yang akan Allah ciptakan pada hari kiamat kelak. Allah akan ciptakan sampai hari kiamat dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu keturunannya diperlihatkan. Wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabisan min nur. Dan Allah berikan di di setiap keturunannya dikasih cahaya di antara di wajahnya, ya, di antara kedua matanya. Summa aradhum ala Adam. Kemudian Allah tampakkan kepada inilah anak-anakmu seluruhnya, wahai Adam. Adam bertanya, man haula? Siapa mereka ya Allah? Qala haula dzurriyyatuk. Ini adalah anak-anakmu, keturunanmu. Maka Nabi Adam lihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ada satu orang wa bisu ma baina ainihi, yang cahaya yang ada di dahinya menakjubkan Adam. Adam berkata, man hadza? Ya Rabb, ini siapa ini anak cucuku ini, satu ini? Qala hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik yuqal lahu Daud. Kata Allah, ini adalah salah satu cucumu nanti di akhir zaman, dipanggil namanya Daud. Rabbi kam ja'alta umrahu? Adam bertanya, ya Rabbku, engkau kasih dia umur berapa? Kata Allah, sittina sana, 60 tahun. Qala i Rabbi. Zidhu min umri arba'ina sana. Kata Nabi Adam, ya Allah, ambillah dari umurku 40 tahun, kasihkan sama dia. Jadi Nabi Adam harusnya umur 1000, jadi 960. 40-nya dikasih bonus kepada Nabi Daud alaihissalam. Falamma qudiya umur Adam ja'ahu malakul maut. Tatkala Nabi Adam akan dicabut nyawanya, datanglah malaikat maut ingin cabut nyawanya. Maka Nabi Adam berkata, awalam yabqa min umri arba'una sana, wahai malaikat maut, kan umurku masih 40 tahun lagi, kenapa kau cabut nyawaku sekarang? Malaikat berkata, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah kasih 40 tahunmu kepada cucumu Daud? Fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Kata Nabi, demikianlah anak-anak keturunannya pun suka lupa mengingkari. Wa nusiya Adam fa nusiyat dzurriyyatu. Adam dibuat lupa, anak keturunannya pun lupa. Ya, Adam lupa sejak awal 960 tahun kemudian, ya lupa, wajar. Wa khatiya Adam fa khatiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam bersalah, wa khatiyat fa khatiyat dzurriyyatu. Anak-anak keturunan juga melakukan kesalahan. Jadi ini dalil menunjukkan Nabi Daud alaihissalam meninggal tatkala usia 100 tahun. Harusnya 60 tahun dapat bonus 40 tahun dari nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi bersabda, Kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadidah. Adalah Nabi Daud adalah orang yang sangat pencemburu. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwabu falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, pintunya ditutup, pintu rumahnya. Tidak boleh seorang pun datang menemui istrinya. Dia sangat pencemburu. Qala fa kharaja dzata yaumin. Suatu hari dia keluar, wa ughliqat ad-dar, dan pintu rumah sudah dia tutup. Fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila ad-dar. Kemudian istrinya datang masuk ke dalam rumah. Fa idza rajulun qa'imun wasat ad-dar. Tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah rumah, dalam rumah. Fa qalat liman fil bait, min aina dakhala hadzal rajul ad-dar? Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, orang ini bagaimana bisa masuk dalam rumah? Wadar mughlaq, sementara rumah ditutup, bagaimana bisa masuk? Ditanya, kenapa kau bisa masuk? Wallahi la tuftadahanna bi Daud. Demi Allah kau akan dipermalukan oleh Daud alaihissalam. Jadi Daud datang, Daud alaihissalam kuat, bisa bunuh engkau, masuk ke rumah sembarangan. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam datang masuk ke rumahnya. Fa idza rajul qa'imun wasat ad-dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berdiri di tengah rumah. Faqala lahu Daud. Daud bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala ana alladhi la ahabul muluka. Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja. Wala yamtani'u minnil hujjabu, dan para pengawal tidak bisa mengalahkan aku. Faqala Daud, "Anta wallahi idzan malakul maut." Kalau gitu kau adalah malaikat maut. Marhaban bi amrillah, kata Nabi Daud alaihissalam, selamat datang engkau wahai malaikat maut dengan perintah Allah. Faramala Daud makanahu haitsu qubidat ruhu hatta faraga min sya'nihi wa talat alaihi syamsu faqala Sulaiman. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyiapkan tempatnya, kemudian dia pun dicabut ruhnya, tatkala selesai urusannya, kemudian terbit matahari. Sebelum terbit matahari dia sudah dicabut nyawanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, "Adhilli ala Daud, wahai burung-burung,
Ya, berkumpullah dan kemudian belilah naungilah Nabi Daud alaihissalam. Fa adzallat alaihi tayr hatta adzlamat alaihimul ard. Maka burung-burung banyak sekali berkumpul sampai gelap, ya, seakan-akan gelap tatkala itu karena cahaya matahari terhalangi dengan banyaknya burung. Atas perintah Nabi Sulaiman, faqala laha Sulaiman ikbidhi janahan. Kata Nabi Sulaiman, hai burung-burung, tempelkanlah sayap-sayap kalian. Ya, jadi inilah kisah kemudian meninggalnya Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, yang rajin beribadah dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, di akhir penghujung kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan kita, bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam versi perjanjian lama. Versi perjanjian lama. Ya, karena semua kisah-kisah Nabi perjanjian lama. Kecuali Nabi Isa alaihissalam dalam Injil perjanjian baru. Baik, adapun dalam perjanjian lama, banyak hal-hal kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah alam, mereka orang Yahudi tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang nabi. Kalau kita, Nabi Daud seorang nabi, diberi kitab suci, wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, kami berikan kepada Daud zabur, ya, yaitu kitab suci. Adapun mereka mengatakan Nabi Daud menulis mazmur, ya, yaitu Nabi Daud bukan dapat kitab suci, sehingga dia bukan seorang nabi, seorang raja yang hebat. Nabi Daud seorang raja yang hebat. Adapun perbedaan antara perjanjian lama dengan Al-Quran, sebelum kita bicara tentang Daud, kita bicara tentang Talut. Talut kalau dalam Al-Quran Allah puji, ya, ya, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu, ya, bastatan fil ilmi wal jism, ya. Kata Allah, Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, sungguhnya Talut telah dipilih oleh Allah untuk kalian sebagai raja, sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan Allah telah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmu dan kekuatan. Jadi Allah memuji Talut. Kemudian waktu Talut melewati sungai, dia mengatakan, Inna Allah mubatalikum binahar, sungguhnya Allah telah menguji kalian. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa minum dari sungai tersebut, dia tidak bukan dari golonganku. Kemudian tatkala mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Intinya Talut adalah seorang yang saleh. Tetapi dalam perjanjian lama, Talut namanya Saul. Saul ini ternyata raja yang tidak benar. Kalau dalam perjanjian lama, Allah pilih dia, setelah itu Allah menyesal. Dalam perjanjian lama Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal. Dan ini Tuhan yang mereka menyesal. Kalau kita dalam versi kita, Allah tidak mungkin menyesal karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Menyesal itu apa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka timbul penyesalan. Dalam kitab perjanjian lama, Allah menyesal karena menjadikan Saul atau Talut menjadi raja. Kenapa? Ternyata dia tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya terbunuhlah Jalut atau disebut Goliat dalam versi mereka. Akhirnya dia tertarik jadi Daud. Daud akhirnya diangkat menjadi pengawalnya. Ya, Daud jadi pengawalnya. Kemudian Daud ternyata hebat, setiap perang menang. Akhirnya orang-orang Bani Israel sayang kepada Daud. Akhirnya Saul atau Talut ini cemburu kepada Daud. Hasad. Berapa kali dia ingin bunuh Daud. Ini kalau Talut versi perjanjian lama, orang raja yang hasad, yang melanggar perintah Allah, yang hasad, ingin bunuh Nabi Daud dan yang lain-lainnya. Adapun Talut dalam Islam, Masya Allah, laki yang saleh, ya, yang tawakal kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang dia dengan pengikutnya berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan dia ilmu dan kekuatan. Intinya berbeda antara Talut versi kita dengan Talut versi mereka. Adapun Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud melakukan sebagian kemungkaran dalam perjanjian lama. Di antaranya Nabi Daud pernah joget-joget hingga tersingkap auratnya. Saya bacakan dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Samuel 2 atau surat Samuel 2 bagian 6 ayat 14 sampai 22. Intinya disebutkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini Taurat, ya, Taurat, cuma dinamakan perjanjian lama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Menari-nari. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel merangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi Daud membawa tabut, kemudian berjoget-joget dengan sekuat tenaga, berjoget menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul ini sang raja atau Talut, punya anak namanya Michal. Dia lihat Daud joget-joget, dia menyenguk dari jendela, dia lihat Daud joget-joget.
Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Michal waktu lihat Daud joget-joget, loncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan, dia memandang rendah Daud. Kenapa loncat seperti itu? Kenapa dia memandang Daud rendah? Daud sedang joget-joget, loncat-loncat dipandang rendah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, ketika Daud masuk ketemu dengan Michal binti Saul, dia berkata, betapa raja orang Israel, dia mencela Daud, dia berkata, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi Michal lihat dia joget-joget sampai badannya, auratnya terbuka. Sampai dia mengatakan, ini gimana rajanya orang Israel Daud ternyata joget-joget sampai menelanjangi dirinya. Ini versi perjanjian lama. Adapun kalau kita dalam Islam, Nabi Daud tidak begitu. Nabi Daud orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, bukan orang yang suka joget-joget sampai tersinggap auratnya. Yang kedua, Daud bengis dalam versi perjanjian lama. Jadi disebutkan Taulut ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Daud. Tapi dia kasih syarat, kau mau kasih menikah sama putriku, wahai Daud, kau harus ambil kulit burungnya, kulit zakarnya orang-orang Palestina, potong dan bawa ke sini. Akhirnya Daud ingin menikah dengan putrinya Saul, maka dia pun berangkat berperang, dia pergi menuju Palestina. Jadi Daud sering memerangi orang-orang Palestina. Bani Israel memerangi orang Palestina. Jadi Kan'aniyun. Maka dia pun berangkat, dia berperang, dia 200 orang, ya. Dia bunuh 200 orang dari Palestina, kemudian dia ambilin kulit burungnya, kulit zakarnya dikumpulin 200 untuk jadi mahar, mas kawin. Ini tersebut dalam Samuel 1 18 sampai 18 Samuel 1 18 ayat 27. Saya bacakan, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Palestina itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka, itu kulit yang sudah disunat, diambil. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Jadi nikahkanlah. Jadi dia akhirnya menjadi menantunya Saul atau Taulut. Dalam perjanjian lama tidak ada perang disebut antara Nabi Daud dengan Palestina dengan perang agama, ya. Adapun Islam tidak, Islam berperang. Waqad ukhrijna min diyarin wa abna, kita telah diusir, kemudian terjadi peperangan. Kalau berperang kami min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Mereka berdoa, Afrik alaina sabra, ya Allah turunkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran bagi kami. Ini menunjukkan mereka berjuang, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita baca perjanjian lama, perang hanya Bani Israel melawan Palestina, beda suku, perang. Kemudian ada kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau dalam Islam secara umum benar antara Islam dengan perjanjian lama, Daud membunuh Jalut, kalau mereka sebut dengan Goliat. Dan itu sama disebutkan dalam Samuel 1 17 bagian 17 ayat 40 sampai 51, Daudlah yang membunuh Jalut atau membunuh Goliat. Sementara di Samuel 2 bagian 21 ayat 19 disebutkan bahwa yang membunuh Goliat ada Elhanan. Dan ini kesalahan fatal dalam perjanjian lama. Saya bacakan teks ayatnya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestina di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang God itu, yang gagang tombaknya seperti pesa pisau tukang tenun. Ya, jadi yang membunuh Goliat dalam Samuel 2 ternyata adalah Elhanan, dan ini salah. Yang benar bahwasanya yang membunuh adalah Daud. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Tawarikh 1 20 ayat 5, maka disebutkan yang dibunuh oleh Elhanan adalah bukan Goliat tetapi saudaranya Goliat yang bernama Lahmi. Intinya ini kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau kitab suci tidak mungkin ada kesalahan begini, kontradiktif begini. Ya, namun ini terjadi dan ini sampai sekarang belum terhapuskan, belum direvisi oleh mereka. Kemudian juga dalam perjanjian lama tidak disebutkan bagaimana mukjizat Nabi Daud yang memudahkan kalau pegang besi maka jadi lunak seperti lilin atau seperti tanah liat. Kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami membuat besi menjadi lunak bagi Nabi Daud. Kalau dipegang jadi lunak. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Mukjizat ini enggak ada. Dan banyak mukjizat Nabi tidak disebut dalam perjanjian lama. Seperti Nabi Isa alaihissalam ngomong masih kecil, bicara masih kecil, tidak ada dalam perjanjian lama. Tidak ada dalam kitab Al-Muqaddas. Dalam perjanjian baru enggak ada. Tapi contohnya Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut, ini tidak ada dalam perjanjian lama.
Dan juga Allah menyuruh Nabi Daud untuk buat baju perang. Ini pun tidak dalam perjanjian lama. Tapi disebutkan dalam perjanjian lama, Nabi Daud punya banyak besi. Dan sangat banyak. Saya bacakan. Jadi dia bukan mengolah besi, tapi dia punya besi yang banyak. Di antaranya dalam Tawarikh 1 bagian 22 ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dia punya tembaga banyak, punya besi banyak. Intinya berbeda antara perjanjian lama dengan Al-Quran. Kemudian di antara dalam perjanjian lama, Nabi Daud main kecapi. Ya. Kalau dalam Islam, Nabi Daud bertasbih, sholat, bertasbih kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, suaranya indah. Tapi kalau dalam perjanjian lama, yang indah bukan suaranya Daud, tapi kecapinya, main kecapinya. Ya. Dalam Samuel 1 bagian 16 ayat 20 sampai 23, sebab itu Saul yaitu Talut menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Isai ini orang tuanya Daud, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang ada yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau Saul diganggu oleh roh jahat, dia suruh datangkan Daud untuk main kecapi. Ya, main kecapi. Supaya musik-musik tadi menghilangkan roh jahat. Ini versi perjanjian lama. Dalam Islam tidaklah, Nabi Daud tidak main musik. Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah adalah kesalahan yang berikutnya. Dalam perjanjian lama ternyata Nabi Daud berzina. Saya bacakan ya. Dalam Samuel 2 ayat bagian 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, itu di bagian pelataran atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotah itu, dari atap istana, ya, seorang perempuan sedang mandi. Jadi Nabi Daud, tiba-tiba lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Harusnya Nabi Daud tundukkan pandangan, malah ngelihat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria. Ini istri orang rupanya. Batsheba ini ternyata istrinya orang namanya Uria, orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, panggil perempuan itu ke sini. Lalu Daud tidur dengan dia, dizinai oleh Daud istrinya orang. Waliyadzubillah, enggak mungkin Nabi Daud melakukan demikian. Perempuan itu baru saja selesai dari kenajisannya, itu baru selesai haid. Selesai haid, kemudian digauli oleh Nabi Daud, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lihat, ini Nabi Daud ngintip orang, sudah ngelihat cewek, kemudian berzina dengan istri orang. Apa yang terjadi akibat zina tersebut? Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Perempuan itu mengandung, saja hamil dari perbuatan Daud. Dia titip orang, kasih tahu sama Daud bahwasanya saya mengandung. Lalu Daud mengatakan kepada orang tersebut, suruh Uria suaminya datang kepadaku. Maka tatkala ternyata suaminya ini adalah seorang pejuang. Ya, intinya saya bacakan secara singkat saja kalau waktu tidak cukup. Ya, intinya Nabi Daud akhirnya menjamu suaminya, dikasih makan dan yang lainnya. Ya, akhirnya Nabi Daud supaya bisa menikahi wanita ini, Nabi Daud suruh suaminya perang. Kirim suaminya untuk perang paling depan karena lawan musuh yang berbahaya. Akhirnya suaminya perang mati. Akhirnya Nabi Daud setelah suaminya mati, kemudian Nabi Daud menikah dengan wanita ini. Ini suatu kekejian bagaimana Nabi Daud berbuat nakal, ya, kemudian menzinai istri orang, kemudian suaminya disuruh perang supaya mati, kemudian istrinya diambil, ya, dan seterusnya. Saya tidak ingin baca karena mengerikan kita. Tapi intinya ini semua adalah kedustaan atas Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita orang Islam menganggap bahwa Nabi Daud tidaklah demikian. Nabi Daud adalah seorang yang mulia. Nabi Daud adalah seorang yang mulia, seorang yang saleh, rajin ibadah, rajin berpuasa, bekerja dengan tangannya sendiri, tidak menzalimi orang, ya, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini membuat kita semakin beriman kepada Islam. Barang siapa yang bandingkan antara nabi-nabi versi Islam dengan nabi-nabi versi Alkitab Al-Muqaddas atau Bible, tentu dia dapati perbedaan yang sangat mencolok bagaimana pengagungan Islam terhadap para nabi. Adapun orang-orang Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya sering terhina dalam perjanjian lama. Semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita
senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.